Pasca perkelahian yang mengakibatkan korban jiwa di Lapas Kerobokan Denpasar, Bali, pihak kepolisian Polda Bali melakukan sweeping di dalam lapas. Ratusan senjata tajam berbagai jenis milik napi disita pihak kepolisian. Suasana di Lapas Kerobokan hingga Kamis malam masih mencekam. Area Lapas Kerobokan dijaga ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap. Polisi juga menutup jalan Tangkuban Perahu di depan Lapas Kerobokan untuk mencegah bentrokan susulan. Sementara itu pihak kepolisian berhasil mengamankan ratusan senjata berbagai jenis milik para napi. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali, Brigjen Nyoman Suryastra, mengatakan selain mengamankan senjata tajam, polisi juga mengamankan 10 orang yang diduga ada kaitannya dengan kasus perkelahian. Sebelumnya bentrokan antar napi terjadi di dalam Lapas Kerobokan pada Kamis siang dan mengakibatkan 2 orang tewas dan 2 luka. Kini keempat korban masih berada di Rumah Sakit Sanglah Denpasar, Bali. Awas Pak, senjata tajam Pak. Orang lebih Pak, tinggi Pak. Pendidikan semaksimal mungkin untuk bagaimana kejadiannya yang sebenarnya. Oke. Di luar Berapa yang sudah ditahan? Ya, diamankan 10 sudah. 10 orang. Motif belum pasti aja Pak. Besok di presiden Pak Kapolri. Pemirsa, Presiden Joko Widodo sepertinya tengah mencari hiburan untuk bisa melepaskan penat di tengah rutinitas sebagai pemimpin negara ini. Dan cara yang dilakukan oleh Presiden ini cukup menarik karena beliau mengundang komedian untuk datang ke Istana Negara. Nah, kalau kemarin yang diundang adalah komedian senior, hari ini Presiden mengundang para stand-up komedi. Seperti apa kira-kira kegiatan Presiden yang mengundang para komedian itu? Ikut kabarnya. Setiap orang butuh hiburan, tidak terkecuali juga seorang presiden seperti Presiden Joko Widodo. Di tengah kesibukan rutinitasnya sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo mengundang para komedian ke Istana Negara. Jika kemarin komedian senior mendapat undangan makan malam bersama dengan Presiden Joko Widodo, hari ini giliran para pemain stand-up komedi yang mendapat kehormatan makan siang bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Para pemain stand-up komedi yang hadir dalam acara makan siang diantaranya adalah Indro Warkop, Raditya Dika, dan Mongol. Tadi kita hanya diundang makan, kesannya ada beliau nonton stand up komedi, menggemari stand up komedi, dan hanya acara makan siang aja. Tapi nggak boleh bungkus pulang ya? Nggak boleh. Oh iya. Dan akhirnya kita tahu. Acara berlangsung secara santai di mana Presiden Joko Widodo langsung mengajak dialog para pemain stand-up komedi. Bahkan, rencananya Presiden berinisiatif untuk menggelar Piala Presiden untuk para pemain stand-up komedi. Dari Jakarta, Sita Paprika, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Kalau Anda, kira-kira apa yang Anda lakukan untuk melepas kepenatan? Pasti banyak ya cara yang dilakukan, dan masing-masing orang tentunya berbeda. Masih dari Bali, sidang kasus pembunuhan Angelin kembali digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Sidang dengan terdakwa Margaret Megawe menghadirkan sejumlah saksi, dan ketika sidang berlangsung sempat terjadi perdebatan antara pengacara Margaret, Hotmas Sitompul, dengan salah satu saksi. Sampai saat ini, sidang kedua terdakwa pembunuhan Angelin, yakni Margaret Megawe dan Agustinus Tai, terus dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Sidang siang tadi merupakan sidang dengan terdakwa Margaret Megawe dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dalam penyelenggaraan sidang siang tadi, 3 saksi dihadirkan, yakni terdakwa Agustinus Tai, penghuni rumah kos Handono, dan tetangga Margaret, Susiani. Selama sidang berlangsung, sempat terjadi keributan antara saksi Susiani dengan kuasa hukum terdakwa Hotmas Sitompul. Ikut saksi
keributan ini baru mereda setelah hakim menengahi keduanya. Hotma Sitompul menilai sejumlah saksi kerap berubah keterangannya sehingga patut diragukan. Tim TV One mengabarkan. Proses rekapitulasi suara pilkada serentak di beberapa daerah diwarnai kericuhan. Kericuhan ini akibat para saksi yang tidak puas dengan proses penghitungan suara sebelumnya. Saksi dari salah satu pasangan calon bupati dan wakil Bupati Nias Selatan ini mengamuk saat rapat pleno rekapitulasi KPUD berlangsung. Saksi itu merasa tidak puas atas tindakan KPUD yang dinilai tidak mengindahkan laporan kepada Panwaslu yang menduga adanya pelanggaran dalam penghitungan suara. Saksi yang berniat mendatangi meja komisioner pun akhirnya dihadang petugas. Petugas kemudian membawa saksi tersebut keluar ruangan setelah sempat diwarnai protes. Rapat pleno rekapitulasi KPUD Kabupaten Nias Selatan kembali dilanjutkan. Di Halmahera Selatan, ketegangan juga mewarnai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Selatan periode 2015-2020. Para saksi calon pasangan kepala daerah menghujani komisioner KPUD dengan interupsi. Sebagian saksi mempersoalkan proses rekapitulasi pada tingkat PPK yang berbeda dengan penghitungan manual yang dilakukan saksi. Para saksi juga meminta adanya pemungutan suara ulang di Desa Anggai, Kecamatan Obi, karena jumlah pemilih mencapai 100%. Mereka menilai telah terjadi kecurangan selama pemungutan suara. Untuk mengakomodir keinginan para saksi, KPUD Halmahera Selatan memutuskan melanjutkan pleno rekapitulasi dan menunggu rekomendasi dari Panwas. Dari Gunung Sitoli, Sumatera Utara dan Halmahera Selatan, Maluku Utara, tim TV One mengabarkan. Razia uji kelaikan angkutan yang dilakukan petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Razia ini menargetkan puluhan kendaraan angkutan kota, Metro Mini, Kopaja, dan Kopami di sepanjang Jalan Pasar Senen Jakarta Pusat. Petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat merazia puluhan Metro Mini, Kopaja, dan Kopami di Jalan Pasar Senen, Jakarta pada siang tadi. Beberapa pengemudi angkutan ini memprotes sikap Dinas Perhubungan yang menghentikan operasi unit kendaraan angkutan mereka. Tetapi, menurut petugas, tindakan penghentian operasi terhadap angkutan bus telah sesuai dengan Perda Gubernur tentang transportasi yang menyatakan setiap kendaraan angkutan dengan produksi di bawah tahun 2004 menghentikan operasi dan diremajakan. Walaupun sempat menuai protes dari para supir, petugas tetap menahan 30 kendaraan dari razia ini. Perda ini tahun terakhir melalui DPRD sudah diundangkan. Pengurus Bapak harusnya yang memberitahu. Kita ke kabar lainnya. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan OC Kaligis bersalah karena memberi suap kepada Hakim PT UN Medan Sumatera Utara. OC Kaligis divonis 5 tahun, 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta. Pengacara kondang yang tengah terlibat kasus suap Hakim PT UN Medan Sumatera Utara yang juga merupakan mantan Ketua Mahkamah Partai Nasdem OC Kaligis dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. OC Kaligis divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta subsidiar 4 bulan penjara. Jatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp300 juta. Apabila tidak dibayar, pidana kurungan pengganti diganti dengan kurungan pengganti selama 4 bulan. Mendengar putusan hakim terhadap dirinya, OC Kaligis langsung menyatakan banding. Apapun konsekuensinya, dengan ini saya menyatakan banding. Karena setelah mendengar tadi pertimbangan hukum, saya dengar sendiri KPP ini dengan saya tidak mempengaruhi putusan.
dan bukan saya artinya yang menentukan siapa fighter, siapa majelis hakim. Itu yang bukti yang saya catat yang mulia. Jadi dengan berhormat kepada putusan yang mulia, hari ini juga ketiga kepada mohon maaf para pengacara yang saya hormati, mendahului barangkali tapi ini saya merasakan tentu saya tidak sesuai dengan putusan itu yang mulia, dan saya akan lihat pasti Gary dituntut juga lebih rendah dari saya. Jadi sedangkan dia kan ada advokat yang disumpah. Betul yang mulia, bagaimana dengan permohonan berobat saya? Karena minggu lewat saya sudah majukan ini alasan kemanusiaan. Kalau saya katakan saya sakit, saya katakan saya sakit. Belum sungguh benar, itu bagian kepala saya. Jadi mohon dipertimbangkan permohonan saya itu, karena minggu lewat saya sudah minta. Jadi supaya kasus ini mencuat setelah pada 9 Juli 2015 KPK menangkap tangan 3 hakim PT Medan, yakni Tripeni Irianto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, serta Panitera Samsir Yusfan saat melakukan transaksi suap dengan pengacara M. Yagari Bastara alias Gary. Dari proses inilah nama OC Kaligis mencuat. Penyidik mencium dugaan keterlibatan Kaligis dari penangkapan Gary yang merupakan pengacara di firma hukum OC Kaligis. 13 Juli 2015, penyidik KPK menggeledah kantor OC Kaligis. Di keesokan harinya di 14 Juli 2015, penyidik KPK menjemput paksa OC Kaligis di Hotel Borobudur, Jakarta. Setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Kaligis resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pria kelahiran 19 Juni 1942 itu langsung ditahan di Rutan Guntur. Dalam kasus ini, mantan Ketua Mahkamah Partai Nasdem itu diduga ikut menyuap Hakim PT UN Medan terkait penanganan gugatan kasus dana bansos Provinsi Sumatera Utara di PT UN Medan. KPK pun terus mengembangkan kasus ini, termasuk melacak asal-muasal uang suap tersebut. Selang 2 pekan kemudian, KPK menetapkan Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo-Nugroho dan istrinya Evi Susanti sebagai tersangka. Pasangan suami istri itu diduga memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan yang sedang diadili. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo sepertinya tengah mencari hiburan untuk bisa melepaskan penat di tengah rutinitas sebagai pemimpin negara ini. Dan cara yang dilakukan oleh Presiden ini cukup menarik karena beliau mengundang komedian untuk datang ke Istana Negara. Nah, kalau kemarin yang diundang adalah komedian senior, hari ini Presiden mengundang para stand-up komedi. Seperti apa kira-kira kegiatan Presiden yang mengundang para komedian itu? Berikut kabarnya. Setiap orang butuh hiburan, tidak terkecuali juga seorang presiden seperti Presiden Joko Widodo. Di tengah kesibukan rutinitasnya sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo mengundang para komedian ke Istana Negara. Jika kemarin komedian senior mendapat undangan makan malam bersama dengan Presiden Joko Widodo, hari ini giliran para pemain stand-up komedi yang mendapat kehormatan makan siang bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Para pemain stand-up komedi yang hadir dalam acara makan siang diantaranya adalah Indro Warkop, Raditya Dika, dan Mongol. Tadi kita hanya diundang makan, kesannya ada beliau nonton stand-up komedi, menggemari stand-up komedi, dan hanya acara makan siang aja. Tapi nggak boleh bungkus pulang ya? Nggak boleh. Oh iya. Dan akhirnya kita tahu. Acara berlangsung secara santai di mana Presiden Joko Widodo langsung mengajak dialog para pemain stand-up komedi. Bahkan, rencananya Presiden berinisiatif untuk menggelar Piala Presiden untuk para pemain stand-up komedi. Dari Jakarta, Sita Paprika, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Kalau Anda, kira-kira apa yang Anda lakukan untuk melepas kepenatan? Pasti banyak ya cara yang dilakukan, dan masing-masing orang tentunya berbeda. Proses rekapitulasi suara pilkada serentak di beberapa daerah diwarnai kericuhan. Kericuhan ini akibat para saksi yang tidak puas dengan proses penghitungan suara sebelumnya.
Saksi dari salah satu pasangan calon bupati dan wakil Bupati Nias Selatan ini mengamuk saat rapat pleno rekapitulasi KPUD berlangsung. Saksi itu merasa tidak puas atas tindakan KPUD yang dinilai tidak mengindahkan laporan kepada Panwaslu yang menduga adanya pelanggaran dalam penghitungan suara. Saksi yang berniat mendatangi meja komisioner pun akhirnya dihadang petugas. Petugas kemudian membawa saksi tersebut keluar ruangan setelah sempat diwarnai protes. Rapat pleno rekapitulasi KPUD Kabupaten Nias Selatan kembali dilanjutkan. Di Halmahera Selatan, ketegangan juga mewarnai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Selatan periode 2015-2020. Para saksi calon pasangan kepala daerah menghujani komisioner KPUD dengan interupsi. Sebagian saksi mempersoalkan proses rekapitulasi pada tingkat PPK yang berbeda dengan penghitungan manual yang dilakukan saksi. Para saksi juga meminta adanya pemungutan suara ulang di Desa Anggay, Kecamatan Obi, karena jumlah pemilih mencapai 100%. Mereka menilai telah terjadi kecurangan selama pemungutan suara. Untuk mengakomodir keinginan para saksi, KPUD Halmahera Selatan memutuskan melanjutkan pleno rekapitulasi dan menunggu rekomendasi dari Panwas. Dari Gunung Sitoli, Sumatera Utara dan Halmahera Selatan, Maluku Utara, tim TV One mengabarkan. Nah, kalau tidak tahu, jangan paksakan kemauan Panwas. Ini bisa... Razia uji kelaikan angkutan yang dilakukan petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Razia ini menargetkan puluhan kendaraan angkutan kota, Metro Mini, Kopaja, dan Kopami di sepanjang Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat merazia puluhan Metro Mini, Kopaja, dan Kopami di Jalan Pasar Senen, Jakarta pada siang tadi. Beberapa pengemudi angkutan ini memprotes sikap Dinas Perhubungan yang menghentikan operasi unit kendaraan angkutan mereka. Tetapi, menurut petugas, tindakan penghentian operasi terhadap angkutan bus telah sesuai dengan Perda Gubernur tentang transportasi yang menyatakan setiap kendaraan angkutan dengan produksi di bawah tahun 2004 menghentikan operasi dan diremajakan. Walaupun sempat menuai protes dari para supir, petugas tetap menahan 30 kendaraan dari razia ini. Sekarang Pak, Perda kemarin kan Perda ini tahun terakhir melalui DPRD sudah diundangkan. Pengurus Bapak harusnya yang memberitahu. Kabar mengenai Chelsea yang memecat Jose Mourinho akan saya dengar sesaat lagi, tetap bersama.